duduk, Mbak. Permisi, Bu. Ya, duduknya yang nyaman dulu ya, nyari tempat yang nyaman. Kalau boleh tahu, namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya Siti Rafiatus Soleha. Saya dari SMA Pelita, Ibu. Oh, dari SMA Pelita. Namanya Mbak Siti panggilannya atau Mbak Via? Panggil aja Via. Oh, Mbak Via. Gimana nih Mbak Via? Tadi kesini kepanasan atau naik motor apa naik mobil? Kebetulan satu arah jadi mampir sekalian. Oh, kalian gitu ya. Mbak Via tahu apa? Rumah konseling ini dari mana? Saya tahu tuh dengar-dengar dari temen gitu, kata temen tuh gini, kenapa kamu kok sering ngelamun gitu. Terus aku bilang kan, Kak, aku lagi banyak pikiran nih. Itu kamu datang aja ke rumah konseling yang ada di jalan ini gitu kan. Kenapa datang ke situ, kata dia. Nanti kamu bakal dibantu kalau ada masalah. Memang betul ya, Kak? Iya, betul. Insya Allah nanti kita bantu Mbak Siti permasalahan Mbak Siti. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, Mbak Siti suka rela kesini atau emang karena saran dari teman baru Mbak Siti kesini? Ya awalnya saran dari teman, Kak. Terus kayak ragu gitu, ngapain sih datang ke tempat kayak gitu, kayak orang cuman masalah aku, ya udah aku aja yang tahu, ngapain harus disebarin. Terus kata teman aku gini, nggak baik tahu mendem kayak gitu tuh sendiri, mending kamu cerita aja sama itu di rumah konseling, ada kakak-kakak yang bantu, daripada kamu ke psikolog dikira orang gila nanti, kata temanku gitu. Kan aku jadi takut, Kak. Oh ya, Mbak Siti tenang, Mbak Via ini tenang aja ya. Sebelumnya nih kakak mau nanya, Mbak Via udah tahu belum konseling itu apa? Nggak tahu sih, Kak, cuman taunya kata temen nanti masalahnya dibantu gitu aja. Ya, sebenarnya sudah benar, cuman belum lengkap. Jadi, kakak jelasin dulu ya, konseling itu apa. Jadi, konseling itu merupakan salah satu layanan dari bimbingan dan konseling yang diberikan kepada individu maupun kelompok. Jika Mbak Siti datang sendiri, maka yang akan kita laksanakan adalah konseling individu, di mana kakak nanti akan membantu Mbak Siti mengatasi permasalahan Mbak Siti, baik masalah pribadi, masalah karir, masalah belajar, maupun masalah sosial. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng, gimana caranya biar masalah itu terselesaikan. Begitu. Nah, dalam konseling ini juga nanti kita akan melaksanakannya sekitar 30 sampai 45 menit. Cukup ya Mbak Siti ya? Cukup kok, Kak. Ya. Nah, untuk konseling ini Mbak Via atau Mbak Siti? Mbak Via aja ya biar akrab ya. Via aja, Kak. Soalnya sering dipanggil Via. Lebih enak gitu. Kalau Mbak Via sendiri itu nanti nggak usah khawatir Mbak Via mau cerita ke kakak nanti takut kesebar, itu nggak usah khawatir karena dalam konseling ini kita ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini baik saya maupun orang lain itu tidak akan mengetahui, jadi yang mengetahui cukup saya saja, tidak akan tersebar ke orang lain dari data maupun informasi yang memang tidak layak, tidak akan disebarkan kepada orang lain. Jadi Mbak Siti nggak usah khawatir, Mbak Siti bisa terbuka, dan dalam asas keterbukaan juga akan sangat baik dan berjalan dengan lancar ketika Mbak Siti mampu menjelaskan dan mampu terbuka terkait masalah dengan jujur dan dengan ikhlas berbagi dengan saya. Kemudian juga ada asas kesukarelaan tadi yang Mbak Siti sukarela kesini. Alhamdulillah kakak merasa lega karena Mbak Siti sudah mau datang kemari untuk bareng-bareng menyelesaikan masalah. Kemudian ada juga asas kenormatifan. Jadi walaupun kita sharing-sharingnya kayak teman sebaya, nanti kita tetap ada asas kenormatifan. Jadi tetap dari tingkah laku maupun bicara juga tetap dijaga sopan santunnya. Baik, kemudian dalam konseling ini juga nanti jika memang belum terselesaikan buat masalah, nanti kita bisa jadwalkan kemudian. Bagaimana Mbak Siti atau Mbak Pia ini sudah siap atau masih ada pertanyaan lain? Jadi beneran kan, Kak, nggak bakal dikasih tahu ke siapa-siapa nanti apa yang saya ceritain ini? Beneran Mbak Siti, karena dalam konseling ini merupakan
apa ya, asas yang harus kita pegang teguh. Jadi tidak ada yang namanya membocorkan, tidak ada yang katanya diem aja ya, cukup saya yang tahu dan Allah yang tahu. Oke, gimana Mbak Siti, udah siap buat Insya Allah siap Kak. Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai buat konseling kita hari ini. Kita berdoa dulu. Berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, Mbak Siti, sebelumnya kakak mau nanya nih, gimana sih perasaan Mbak Siti saat ini? Saya tuh gimana ya Kak? Rada-rada dongkol masihan sama teman saya. Rada dongkolnya karena apa? Gini loh Kak, kan saya ini kan masih bisa dibilang murid baru kan Kak. Saya masih kelas 1 SMA. Ya gimana ya Kak, kan kalau masih baru tuh kan nggak terlalu kenal sama temen-temen. Nah saya tuh punya satu teman yang memang dari SMP dulu. Nah tiba-tiba waktu SMA ini dia tuh punya temen baru gitu loh Kak, kayak circle gitu. Saya tuh dilupain. Nah teman saya yang temenan sama dia itu si A aja lah kayak manggilnya, sama teman saya ini, nah anggap aja namanya Meli. Si A ini ngompor-ngompor si Meli, katanya kamu tuh suka loh diomongin sama dia, katanya kamu tuh intinya dijelek-jelekin lah Kak, aku difitnah kan, aku dongkol Kak. Sampai sekarang tuh kayak gedeg banget gitu kan Kak aku. Sampai tuh kayak kepikiran gitu Kak, kalau misalnya nanti Meli ngejarin aku gimana, terus semakin deket sama dia gimana. Mana mereka itu kan kalau lingkungan baru tuh suka circle-circlean. Tahu circle nggak sih Kak? Tahu, bestie gitu kan. Kak, aku kan jadi sebel, kayak aku cuman baru Meli yang aku kenal, yang lain cukup tahu aja namanya, nggak sampai deket kayak Meli gitu kan Kak. Jadi tuh aku tuh kayak dongkol gitu Kak sama temen aku yang B itu. Boleh sebut nama nggak sih Kak? Boleh. Jadi si B itu tuh namanya itu tuh Nisa Kak. Oke, jadi Meli itu yang dekat sama kamu dan Nisa itu adalah orang yang ngompori Meli Kak biar jauh sama aku, kan aku dongkol Kak sampai sekarang. Pernah waktu itu tuh gini Kak ceritanya, kan aku lagi jalan sama Meli tuh kan Kak, abis mau cari buku, soalnya kan tahun ajaran baru disuruh sama gurunya nyari buku gitu kan Kak. Yaudah aku jalan sama Meli kan Kak. Kebetulan memang Meli tuh punya cowok Kak. Nah si cowoknya Mel tuh nggak sengaja ketemu sama aku, kami berdua dipoto. Nah kata si Nisa itu tuh aku tuh selingkuh Kak sama cowoknya Mel. Dia kan kita cuman ketemu abis itu nyapa doang, aku pergi Kak. Dan Meli percaya dong sama itu foto, kan aku jadi sebel Kak. Si Nisa itu emang suka tukang fitnah Kak, sebel aku. Jadi awal mula permasalahannya itu adalah miskomunikasi, ya kan? Miskomunikasi antara Mbak Nisa dan Mbak Via. Jadi Mbak Nisa ini beranggapan bahwa Mbak Via ini istilahnya buruk lah kalau bahasa kasarnya. Sedangkan Mbak Via ini tidak melakukan hal itu, begitu kan? Iya Kak. Ya, jadi kemudian Mbak Meli ini sebagai orang istilahnya sahabatnya Mbak Via, kemudian dekat dengan Mbak Nisa, begitu. Jadi Mbak Via memiliki rasa iri dan cemburu, begitu. Iya, selain itu juga dia tuh kayaknya deketin temen aku si Meli ini Kak, si Nisa itu kayaknya cuma manfaatin doang, karena Meli itu kan emang dari SMP udah terkenal pinter kan Kak. Terus dia tuh emang udah temenan sama aku, kayaknya cuma dimanfaatin doang. Tapi aku nggak tahu sih Kak, aku kan nggak mau jadi tukang fitnah kayak si Nisa itu. Oke, sabar dulu ya, kita tenang dulu. Mbak Via boleh tarik nafas, tenang, amarahnya direda dulu. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, Mbak Via sendiri kalau ketemu Nisa gimana biasanya? Awal-awal ya kayak teman biasa gitu aja sih Kak, kayak cukup tahu namanya aja, nama dia Nisa, nama aku Via, gitu-gitu doang Kak. Tapi kok 1 bulan kenal kok dia kayak gitu, mau ngerebut Meli dari aku gitu kan, jadi bestie dia gitu kan Kak. Aku kan kayak apaan sih nih orang, kok tiba-tiba datang ngerebut. Aku tuh dongkol banget Kak, sampai sekarang tuh kayak masih sebel sama dia. Bahkan tuh Kak sampai kepikiran gitu loh Kak, nanti kalau beneran Meli ngejain aku kayak gimana. Apalagi dengan fitnah A, B, C sampai Z itu tadi Kak, aku jadi tambah sebel sama yang namanya Nisa itu. Semenjak saat itu kalau aku ketemu Nisa ya udah buang muka, kayak
siapa sih lo berani-beraninya liat gue gitu Kak. Jadi sebenarnya Mbak Fiani sama Mbak Nisa belum pernah ngobrol gitu ya, baru tahu apa nama aja gitu istilahnya. Ih, nggak pernah sama sekali Kak, nggak sudi saya ngobrol sama dia. Iya, apa. Kita itu apa, rehat dulu. Nah, jadi gimana nih kalau seandainya Mbak Fia berperan sebagai Nisa sekaligus dengan Mbak Fia sendiri. Nanti coba Mbak Fia kayak tiba-tiba Nisa datang nih, Mbak Fia meranin Nisa, lu Fia kayak gini-gini, terus kamu meranin lagi kayak Fia gini-gini, terus gimana? Kalau semua nih, saya Nisa nih, terus Mbak Fia berperan sebagai Mbak Fia, kayak kakak coba buat jadi Nisa ya. Fia, kamu tadi dicariin Meli, terus apa? Meli minta kamu buat nemenin dia tuh. Beneran enggak? Lo mau mau nemui gue sama Meli? Orang Meli aja udah lo hasut kan? Meli lo udah mulai menjauh gara-gara lo. Gue nih ngerasa gimana ya, Pia? Meli tuh lebih baik kayaknya temenan sama gue dah. Gak usah sama lo, karena kan menurut gue lebih baik daripada lo. Enak aja, lo suka kompor, lo suka fitnah, lo mau manfaatin Meli doang kan? Tahu dari mana lo? Secara ya, gue temenan sama Meli dari SMP dan kita baru temu 1 bulan, dan lo udah tahu kan kalau Meli itu pintar. Lo cuma mau manfaatin doang kan? Buktinya lo nggak mau deketin gue, cuma deketin Meli doang, dan lo fitnah-fitnah gue, ya kan? Ngaku aja lo. Apa sih? Dah, pergi aja. Oke. Jadi seperti itu ya gambarannya. Kalau Mbak Fia sendiri abis ngobrol sama Nisa kayak gitu, perasaannya gimana? Ih, dongkol, gedek, pengen cakar-cakar tuh muka, pengen gitu loh Kak. Sebel aku pokoknya sama dia. Oke, jadi yang perlu kita perbaharuin itu komunikasi yang pertama. Komunikasi dengan antara Mbak Fia dan Nisa supaya tidak salah paham. Oke, sekaligus bersahabat ya Kak. Ya bukan bersahabat juga sih, bisa dimulai dari pertemanan antara Mbak Fia, Mbak Nisa dan Mbak Meli. Itu gimana caranya bisa ketemu, bisa ngobrol bareng, saling kenal biar saling akrab juga. Kemudian yang kedua, cara ngontrol emosi. Penting tuh. Jadi kita saling berteman itu kan punya ego masing-masing tuh. Jadi gimana sih cara kita buat kontrol emosi kita biar teman kita juga ngerasa, oh ini anak kayak gini nih ternyata. Jadi gue bisa ngimbangin gitu kan. Oke, buat Mbak Fia sendiri biasanya kalau lagi emosi ngapain biar lebih reda? Kalau biasanya saya emosi tuh, saya tuh ada Kak satu tempat di situ tuh deket pesawahan gitu Kak. Kayaknya tuh tenang banget kalau di situ. Biasanya kalau aku situ tuh sekitar jam ya udah agak sore-sore abis sholat asar gitu Kak, jam-jam 4:30 di situ sampai nanti jam 5:30 baru pulang ke rumah biar tenang gitu pikirannya. Tapi kalau inget-inget dia lagi tuh kayak emosinya tuh makin naik lagi gitu loh Kak. Oke, terus selain mencari tempat yang tenang gitu ya, kayak persawahan gitu, biasanya ngapain lagi gitu kalau semuanya Mbak Fia lagi nggak di deket-deket situ gitu? Kalau biasanya sih tak lampiasin gitu. Aku ngelampiasinnya tuh pakai baca Wattpad. Kakak tahu Wattpad nggak sih? Tahu ya, kayak baca cerita gitu ya? Iya, tak lampiasin gitu. Jadi tak lampiasin ke situ. Kayak aku tuh baca-baca gitu biar kayak aku tuh udah hanyut sama si novel gitu Kak. Karena kalau aku baca film tuh kayak bukan baca sih Kak, nonton ya. Kalau nonton film itu tuh kayak gimana ya Kak? Ke bawah lagi gitu ya? Enggak, kalau nonton film tuh aku tuh orangnya mudah ngantuk gitu loh Kak. Lain kayak baca novel, kayak Wattpad gitu. Kalau baca kayak itu kayak penasaran part selanjutnya apa gitu Kak. Kalau aku orangnya jadi kayak udahlah, biasanya baca itu. Selain tempat yang nyaman, kemudian baca Wattpad ya tadi. Biasanya Mbak Siti ini mencoba buat pernah nggak kayak istighfar dulu, ambil air wudhu dulu, sudah pernah nyoba? Itu kalau misalnya itu Kak, kalau saya ingat. Kalau nggak ingat ya udah gitu aja. Tapi kira-kira menurut Mbak Siti nih, kalau mau ngambil air wudhu nih pas lagi emosi, udah emosi udah gede banget gitu, pingin gue gitu, terus kayak Mbak Pia langsung, aduh astagfirullahaladzim, ya Allah sabarkanlah, kayak permudahlah gitu kan, terus abis itu Mbak Siti ambil air wudhu gitu, gimana? Mau nggak nyoba? Boleh.
Nanti saya coba ya Kak ya. Oke, jadi ada Mbak Siti itu ya tadi. Selain itu, kayak pernah belum nih baca-baca kayak, aduh udah nih gue kepikiran terus daripada overthinking nih mikirin si Nisa fitnah gue, mending gue baca Quran dah. Kalau baca Quran ini tuh biasanya habis sholat sih Kak. Kalau misalnya untuk pelampiasan kayaknya belum. Karena pelampiasannya kan lebih kayak ke Wattpad ya Kak ya. Karena kalau Al-Quran itu dibaca sambil tidur-tiduran tuh kayak nggak sopan banget gitu kan, apalagi itu dalil. Jadi Mbak Pia tuh ngerasa itu apa, kalau baca Al-Quran tuh lebih adem gitu pas baru sholat. Ya udah, jadi kan nih Mbak Pia udah tahu nih gambaran. Jadi kalau semangat nih Mbak Pia udah emang kayak gitu, udah gede banget Mbak Pia bisa apa ngeluarin emosi Mbak Pia tanpa menyakiti Mbak Pia sendiri, tanpa menyakiti orang lain, tanpa berkata kasar kepada orang lain dan menyakiti hati orang lain juga. Mbak Pia bisa tadi kasih pulih ya, Mbak Pia bisa cari tempat yang nyaman, kemudian baca Wattpad, kemudian ada mencoba untuk berwudu jika memang ada dan memungkinkan situasi dan kondisinya. Dan yang pasti selalu baca istighfar. Karena kan Mbak Pia juga seorang muslim yang harus bersabar dan bisa mengontrol emosi. Nah, kemudian nih ada lagi, menurut Mbak Pia nih, kenapa sih Mbak Pia pilih baca novel tadi? Karena emang Mbak Pia ini hobi baca atau memang karena ceritanya yang menarik? Kalau hobi baca enggak juga sih Kak. Kayaknya lebih ke ceritanya menarik, jadi tuh kayak tertarik, aku jadi kayak masuk ke dunia itu loh Kak. Jadi ikut halu kalau zaman sekarang. Jadi permasalahan yang tadi kayak emosi, udah emosi banget gitu tuh udah agak lupa gitu ya. Bahkan tugas juga sering lupa sih Kak. Jangan ya kalau tugas. Kemudian nih, jadi kan tadi tuh kita udah nyari apa ya istilahnya, gambaran. Mbak Pia udah tahu nih cara ngontrol emosi kalau udah ketemu si Nisa. Jadinya Mbak Pia nggak berkata kasar, nggak main tangan juga gitu. Jadi bisa kontrol diri. Kemudian buat perbaiki hubungan nih, menurut Mbak Pia gimana sih? Apa sih yang perlu Nisa lakuin biar bisa baikan sama Mbak Pia? Kalau menurut aku ya Kak, kalau dari sisi aku ini ya Kak. Dari sisi Mbak Pia gimana nih? Harusnya Nisa ngapain gitu? Kalau dari sisi aku, buat aku mau bicara sama Nisa gitu, pertama dia tuh nggak usah jadi kompor dulu aja deh Kak. Soalnya capek aku lihat dia jadi kompor tiap hari, kayak suka fitnah gitu. Soalnya gini Kak, orang itu kan dipegang dari omongannya. Kalau dia aja udah suka fitnah aku kayak gitu, males aku buat ngomong sama dia. Ya ada nanti malah timbul fitnah baru. Kalau dia udah mulai berhenti ngomong ya, kalau cuman ngobrol berdua, 50-50 gitu kan Kak, kayaknya bisa deh Kak. Tapi kalau bisa ngontrol sih Kak. Seandainya nih kakak berperan sebagai Nisa, kakak minta maaf dengan Mbak Pia, bisa dimulai? Bisa Kak? Hai Pia. Nisa, ngapain? Pia, aku mau minta maaf nih, soalnya kan aku selama ini tuh salah ya nilai kamu. Aku nggak tahu kalau sebenarnya kamu tuh anak yang baik dan aku nyesel. Aku mau minta maaf. Aku juga mau temenan sama kamu, boleh nggak? Ya aku sih nggak masalah, tapi kamu beneran nggak ini mau minta maaf? Kalau aku mas temenan sama siapa biasa aja. Tapi kalau kamu cuman itu doang cari muka sama Meli ya gak tahu aku mau maafin kamu apa enggak. Beneran apa enggak? Beneran Pi, serius aku nih udah bingung nih, karena kan dari teman-teman yang aku udah pernah jahatin cuma kamu aja yang masih mau bantuin aku pas aku lagi susah. Maafin aku ya Pi. Ya udah aku maafin, tapi kamu jangan ngulangi fitnah-fitnah aku depan Meli lagi loh. Ya Devi, aku janji gak bakal kayak gitu lagi. Aku hilaf Pi. Aku gak butuh janji kamu, aku cuman butuh pembuktian aja kok. Oke Pi, aku coba buat berubah ya. Aku pengen ya pertemanan kita tuh semakin akrab. Soalnya kan tadinya aku temenan sama kamu buat deket sama Meli aja. Oke, aku terima. Tapi kalau sampai suatu saat kamu lakuin hal yang sama, jangan harap aku mau temenan sama kamu lagi. Borok-borok temenan, yang ada kamu tinggal terus. Oke, kita temenan ya Pi. Oke. Gimana
Gimana kalau semuanya nih Nisa tadi ngomong kayak gitu, jadi Mbak Fia nih nerima gitu ya, dalam artian ada syaratnya sesuai dengan ketentuan apa ya, kriteria pertemanan Mbak Fia. Jadi dia harus baik dulu, jangan kompor dulu, kemudian jangan fitnah-fitnah. Tapi menurut Mbak Fia, apakah hal yang dilakukan Mbak Nisa itu emang benar-benar fitnah atau terkadang ada benernya walaupun sedikit saja? Kalau ada benarnya walaupun sedikit itu kayaknya pasti ada deh Kak. Cuman kemungkinan tuh lebih besar fitnahnya. Tapi makanya itu tadi aku bilang kalau misalnya dia mau meminta maaf, nggak usah pakai janji, langsung aja dibuktiin. Toh nanti kalau dia nggak usah berjanji, udah buktiin, nggak perlu janji, aku udah percaya kok sama dia. Ya. Dan seandainya nih kalau kakak mau nanya ya, biasanya tuh fitnahnya tuh tentang apa sih, selain tadi kan Mbak Fia sudah menceritakan tentang ketika Mbak Fia sedang bermain dengan lawan jenis, yaitu pacarnya Meli, Mbak Fia kayak langsung di judge gitu kan, selingkuhan nih. Selain itu biasanya apa lagi? Biasanya tuh gini loh Kak, kamu kok mau sih temenan sama Via, orang dia aja loh nggak pinter, kok kamu mau temenan sama dia, nanti kamu dimanfaatin doang. Padahal dari SMA Meli tahu aku kayak gimana orangnya. Walaupun aku orangnya tuh kayak, walaupun aku nggak bisa, walaupun teman sebangku aku pinter, ya udah orang dia yang pinter aku yang enggak, ya udah bodo amat, aku ulangan ya itu hasil nilai aku sendiri. Itu Mbak Fia itu dengar sendiri fitnahnya atau kata orang lain? Kata teman sih Kak, tapi waktu tak tanyain sama Nisanya katanya iya dia bilang kayak gitu, tapi dia cuma ngomongnya sama aku doang, nggak mau gitu kayak ngomong sama Meli itu kayak ngomongnya tuh gini loh, iya aku mau fitnah kamu. Nah, gitu. Berarti masih ada kemungkinan buat kan orang lain nih yang ngasih tahu Mbak Fia, kemungkinan pasti ada ya yang kayak nambah ini, bener nggak ya? Berarti kalau semua Mbak Nisanya memang sudah mengakui, ya sebaiknya memang perlu dibicarakan antara Mbak Fia dengan Mbak Nisa, karena pasti sudah terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi dalam pertemanan. Karena kalau miskomunikasi dilanjutkan terus-menerus, yang ada hanyalah permusuhan. Karena kan kita kan Islami, dan dalam Islam juga kita diajarkan untuk saling berdamai, saling bersahabat. Nah, maka dari itu sebaiknya nanti kapan-kapan kita jadwalkan kembali buat antara Mbak Fia dan Mbak Nisa bertemu kembali buat meluruskan segala sesuatunya, baik apa yang dilihat dari perspektif Mbak Nisa sendiri, karena kakak juga sudah mendengarkan Mbak Fia, bagaimana pendapat Mbak Nisa. Kemudian pertemanan itu sendiri kan sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, karena itu adalah lingkup sosial, karena kita kan pasti butuh teman, butuh sahabat, dan sedangkan ya pasti ada, apalagi problem remaja sekarang kan udah modelnya udah circle, udah bestie, udah apapun. Yang penting kita pinter-pinternya kita aja kayak bawa diri kita tuh gimana, dan yang pasti kita harus berhusnuzon kepada orang lain, karena dengan berhusnuzon adalah kita tuh bisa berpikir positif. Selain itu overthinking kita juga berkurang, kita juga tidak menambah dosa, karena kan kita berbuat baik dan kita berhusnuzon juga, orang tersebut akan berbaik hati lagi gitu, menerima kita apa adanya. Oke nih Mbak Pia, tadi kan kita udah yang pertama regulasi emosi ya, buat Mbak Pia lebih tenang, lebih tentram. Kemudian yang kedua tadi gimana caranya kapan-kapan kita bertemu gitu bertiga, yang pasti buat memperbaiki pertemanan antara Mbak Fia dan antara Mbak Meli. Kemudian ada juga Nisa. Mbak Siti, masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Gini ya Kak, kan tadi Kakak bilang gini, suruh ketemu antara aku, Nisa, sama si Meli. Kalau untuk si Meli bisa sih Kak, aku ajak ke sini, karena ya walaupun kami hubungannya agak renggang karena permasalahan yang tadi fitnah, aku jalan bareng doi dia.
itu masih berhubungan walaupun kayak gitu, masih sahabatan gitu kan, masih kayak komunikasi masih ada. Jadi gini Kak, kan tadi Kakak bilang suruh ngajak si Meli, Nisa sama Meli, Nisa aku suruh kesini kan Kakak, buat nemuin Kakak, buat ngurusin masalah gitu kan. Kalau si Meli mah masih enak-enak aja Kak, masih masih ada komunikasi lah aku sama Meli, walaupun kita ada masalah gara-gara ya fitnah si doi Meli itu tadi Kak. Itu masih kita tuh kayak masih chatan gitu kan Kak. Tapi kalau sama Nisa kayak mana Kak? Aku aja kalau lihat dia tuh kayak gedek gitu loh Kak. Oke, untuk Nisa sendiri nanti bisa Kakak bantu. Nanti Kakak boleh ya minta CP Nisa? Nggak punya kontaknya sih Kak, males nih nomor dia. Nanti Kakak bisa cari dari teman-teman Mbak Fia juga. Boleh? Boleh Kak. Boleh. Insya Allah nanti Kakak usahakan Kakak mengundang Mbak Nisa dan Mbak Fia serta Mbak Meli ke sini untuk memperbaiki kembali hubungan kalian. Karena nih Kakak mau nanya nih, kan tadi tuh istilahnya Mbak Nisa nih dalam perspektif Mbak Fia nih udah fitnah-fitnah Mbak Fia gitu kan. Tanggapan Mbak Meli sendiri gimana? Mbak Meli percaya atau Mbak Meli tidak percaya? Awalnya nih ya Kak, yang kayak kamu tuh dimanfaatin, dia nggak percaya soalnya dia tahu aku kan Kak. Tapi setelah itu kayak muncul kamu tuh dimanfaatin doang loh, sering disuruh antar jemput, padahal kan aku nggak pernah minta antar jemput ya Kak. Aku kadang kan naik angkutan umum, kadang bawa motor sendiri, kadang dia bilang kamu tak jemput aja ya Vi gitu kan. Nah dari situ kayak dia tuh mikir, oh iya ya kok aku mau jemputin Via terus. Lah aku kan sendiri nggak minta, tapi dia tuh kayak udah ngerasa aku yang nyuruh gitu kan Kak. Ya memang sih pernah beberapa kali aku minta dia tuh suruh jemput, itu pun karena kondisi mepet. Kalau nggak mepet aku nggak mau kan Kak. Terus yang kedua itu tuh dulu gara-gara makanan Kak. Jadi waktu itu tuh kan aku kan beli itu kan Kak, beli di kantin minum sama makanan. Nggak sengaja makanannya kan jatuh. Aku pinjam uang Meli dong Kak buat beli lagi, karena uang aku tuh nggak aku bawa semua, aku cuman bawa dikit gitu kan Kak, cukup buat 1 hari itu aja. Soalnya kalau bawa uang banyak takutnya tuh aku hilaf gitu loh Kak. Jadi aku minjem uang Meli kan buat beli makan lagi. Si Nisa tuh ngompori, kamu tuh nggak usah minjemin duit dia, nanti itu nggak dikembaliin ini. Meli awalnya nggak percaya, tapi karena besoknya memang bener-bener aku lupa nggak bawa Kak. Karena tuh emang hari itu aku buru-buru siangan, jadi uang jajan aku aja nggak tak bawa Kak. Jadi ya kayak mana mau bayar gitu kan. Ya udahlah Kak, ya dari situ Meli tuh kayak mulai udah nggak percaya. Terus yang fitnah yang lain tuh masih banyak lagi sih Kak, nggak bisa aku ceritain soalnya panjang banget gitu kan. Yang paling parah tuh ya itu yang doinya itu. Awalnya tuh aku bingung, kamu dapet foto itu dari mana, kata dia nggak penting gitu kan. Terus aku nyari, ada teman aku ngomong agak sengaja buka chatan dia sama Nisa, si Meli sama Nisa, nggak sengaja buka, terus muncul foto itu, katanya dapetnya dari Nisa gitu. Kayak emang Nisa ngikuti aku ya sampai segitunya, aku tuh gitu Kak. Dari situlah kayak mulai renggang. Oke, jadi Mbak Fia ini ngerasa sedih gitu ya? Iyalah Kak, sedih. Orang aku sama Meli udah temenan dari SMP, tiba-tiba SMA kok temenku mau direbut gitu kan Kak. Apalagi kan kayak kita tuh udah klop, kayak istilah jual nama temen, aku jual nama dia ke ortu ataupun sebaliknya itu kayak hal biasa karena orang tua kami juga udah kenal gitu kan Kak. Oke, Kakak mau nanya ya, Mbak Fia sendiri nih udah pernah belum ngejelasin sama Mbak Mel? Gua nih gini-gini loh Mel, kayak gini Mel, terus pernah nggak kayak klarifikasi lah istilahnya? Pernah sih Kak, dulu itu kayak mau klarifikasi gitu kan. Awalnya tuh Meli tuh nggak mau Kak, udah kayak percaya sama foto itu, apalagi di foto itu kan kita tuh gini loh Kak, posisinya tuh tegak adep-adepan gitu loh Kak, kayak kotak mata langsung gini loh Kak. Jadi tuh dia kayak percaya gitu, ditambah lagi depannya tuh ada orang duduk, jadi kayak apalagi waktu itu aku kayak ngambil sesuatu gitu loh Kak, jadi kelihatan kayak orang tuh pegangan Kak. Jadi tuh emosi dia tuh marah banget sama aku, awalnya nggak mau dengerin. Terus aku ngomong, kalau kamu nggak percaya tanyalah doimu. Terus kata dia gini, lah kalau kalian sama-sama punya hubungan ya nggak mungkin dong. Gitu. Ya emang harus secara logika gitu kan Kak. Terus aku bilang, aku bawa temen, bukan aku sendiri. Aku tetap kekeh gitu kan Kak buat jelasin.
Terus kan aku ngajak temen aku yang sama aku kebetulan kan Kak. Terus dia bilang iya dia tuh nggak sampai pegangan tangan, cuman ngobrol bentar doang, habis itu kami pulang gitu. Akhirnya dia tuh kayak ragu bener gak sih, sampai situ kayak kan udah renggang tuh Kak, kayak ya udahlah coba aku perbaiki hubungan gitu. Oke, tapi Mbak Meli bisa nerima ya walaupun belum sepenuhnya istilahnya. Iya udah nerima gitu kan Kak, tapi itu kayak masih ada rasa yang ragu. Iya. Gitu. Mau nggak Mbak Viani kayak ngasih bukti gitu? Mau sih Kak, tapi dengan bukti ucapan teman aku tuh dia kayak masih ragu kan Kak, tapi aku bingung mau kasih bukti apa lagi. Mau kasih bukti foto ya tambah aneh dong Kak, orang aku nggak apa selfie kayak mana mau tahu gitu kan, jadi bingung. Oke, Mbak Via ke kafenya itu sama temen juga atau gimana? Apa Iya. memang cuman Mbak Via terus kebetulan bertemu begitu? Awalnya kan aku ke kafe kan Kak sendirian, terus temanku yang lain nelpon, kamu di mana? Aku bilang aku di kafe, tak jemput ya, anterin aku ke sini, kata dia gitu. Lama enggak? Iya, bentar. Ya udah iya, jemput aku. Terus waktu dia ngomong, aku udah di parkiran, ya udah aku keluarkan Kak. Nggak sengaja ketemu itu. Ketemu sama doinya Meli, udah ngobrol. Si doinya tuh cuma nanya, Meli kemana? Kok hari ini nggak ada kabar? Tak bilangin, Meli nggak ada kuota, gitu kan? Memang kenyataannya nggak ada kuota kan Kak? Oh nggak ada kuota, ya udah nanti Meli tak kirimin kuota. Ya udah terserah kamu, orang doi kamu, aku gitu kan Kak. Terus aku langsung pergi kan habis ngobrol itu. Ya udah aku ngobrol, terus langsung nemuin temanku tuh gini, itu tadi doinya Meli ya? Iya kataku, ganteng ya? Ya emang aku gitu. Terus itu udah nggak ada percakapan lagi, kita langsung pergi. Jadi kan tadi itu Mbak Via udah menjelaskan kan kalau sumpah Mbak Via nih menurut Mbak Via emang bukan seperti itu kejadiannya, sedangkan yang diceritakan kepada Mbak Meli berbeda begitu kan. Nah jadi Mbak Via sendiri dengar apa permasalahan Mbak Via di fitnah itu dari Mbak Nisa. Mbak Via udah pernah nanya belum sama Mbak Nisa? Kenapa sih atau ngeliat sendiri gitu Mbak Nisa pas fotoin Mbak Via di kafe? Belum sempat nanya sih Kak, kayak udah terlanjur gedek aja gitu loh Kak. Coba kalau Kakak di posisi aku. Iya, Kakak ngerti kok, Kakak juga pasti kesel, pasti gedek gitu kan. Secara persahabatannya udah mulai renggang gara-gara kabar burung gitu kan. Pernah gak sih Mbak Via berpikir kenapa sih, apa Mbak Via punya salah sama Mbak Nisa ataupun hal lain gitu yang kira-kira nih bisa jadi pemicu. Kemudian apa ya istilahnya, Mbak Nisa juga kemungkinan ada merasa pernah disakiti atau tersakiti gitu. Pernah nggak kira-kira ada kejadian di masa lalu yang sebenarnya Mbak Via sama Mbak Nisa tuh pernah bertemu gitu? Kalau kayak gitu sih kayaknya enggak sih Kak, karena kita baru ketemu SMA ini aja. Sebelumnya kayaknya nggak pernah ketemu sama Nisa. Cuman kalau Nisa sama Meli sendiri aku nggak tahu Kak. Cuman kalau antara aku sama Nisa sih nggak pernah ketemu, karena aku aja baru kenal dia saat itu. Kayaknya dia juga baru kenal sebelumnya sih. Kayaknya nggak pernah deh Kak kalau tak inget-inget. Oke, jadi permasalahannya kan tadi udah ya dari mulai kesalahpahaman, miskomunikasi antar teman, kemudian persahabatan yang mulai renggang, circle yang bubar, kemudian ada fitnah di dalam circle. Dari sini kakak bisa simpulin, karena kan kita nih manusia tuh egonya masing-masing. Kita punya apa ya, permasalahan dan karakteristik kita tuh emang beda. Jadi emang kalau disatuin kadang ada yang pas, kadang ada yang kurang juga. Nah, jadi yang kurang di sini adalah komunikasinya. Komunikasi antara Mbak Via dengan Mbak Nisa, kemudian apa ya, kurangnya kepercayaan antara Mbak Meli kepada Mbak Via, dan yang pasti banyak kesalahpahaman lainnya karena miskomunikasi. Yang kakak bisa simpulin dari apa ya, dari semua cerita Mbak Via, yang pertama tadi Mbak Via yang pertama harus perbaiki hubungan dulu supaya Mbak Via juga nggak terlalu merasa selalu emosi, karena kan emosi itu merusak diri.
jadi kita kayak selalu marah-marah, selalu dendam, iri hati, dan itu kan tidak boleh. Jadi kita harus mulai dari legowo, kita mulai dari diri kita untuk memaafkan orang lain dan mulai untuk menerima apa sih maunya si Nisa, apa yang kurang dari saya, kenapa Nisa bisa benci itu, sebenci itu dengan saya, apakah saya pernah melakukan kesalahan. Nah itu yang jadi refleksi buat kita. Jadi kita sebelum menyalahkan orang lain, kita berkaca pada diri kita sendiri, ya kan. Kemudian nanti kita bareng-bareng, ngobrol bareng, biar saling kenal, saling akrab. Dan kalau memang komunikasinya berjalan dengan baik, insya Allah nanti hubungannya akan menjadi baik pula. Kemudian jika benar yang dikatakan Mbak Nisa, atau jika yang dikatakan Mbak Nisa salah, marilah kita maafkan. Kita sambung tali persaudaraan bersama-sama. Nanti kita bertemu kembali untuk sesi selanjutnya. Dan untuk merefleksi emosi dalam diri kita, kan emosi nggak boleh ditahan tuh, jadi emang harus dikeluarkan. Mbak Fia tadi bisa mencari tempat yang nyaman, tempat yang tenang. Mbak Fia bisa ke pinggir sawah tadi ya. Mbak Fia bilang saya ini suka di pinggir sawah, bisa teriak gitu kan, hawanya tuh enak banget tau gak sih Kak? Iya, bisa teriak. Kemudian Mbak Fia bisa nonton baca novel, bisa baca-baca cerita yang lain, jadi Mbak Fia bisa happy kembali, ceria kembali. Kemudian juga kita beristighfar, belajar untuk mengikhlaskan segala sesuatunya, untuk berkata baik, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian berdoa semoga apa yang dikatakan orang lain kepada kita, jika salah tidak berbalik kepada dirinya, dan semoga diberi hidayah untuk orang tersebut menjadi orang yang lebih baik. Begitu ya. Nah, gimana nih, Mbak Fia sudah mulai merasa lega? Sudah bercerita? Alhamdulillah sih Kak, saya gimana ya, kayak aku tuh udah kayak merasa plong gitu, karena sebelumnya tuh kalau ada masalah tuh aku cuman kayak diem, pergi ke sawah, ngelampiasin ke novel, Wattpad gitu-gitu Kak. Kayak mau cerita tuh buat apa sih cerita gitu, tapi lama-lama tuh judek gitu loh Kak di otak tuh masalah doang. Jadi setelah cerita sama kakak, aku jadi tahu kayak abis ini harus ngapain. Jadi aku ucapkan terima kasih sama kakak, udah bantu aku nyari solusi, udah bantu permasalahan aku, dan udah mau dengerin curhatan aku yang kayak mungkin masalah aneh sih Kak menurutku. Tidak aneh, wajar. Tapi di otakku tuh kayak judek gitu loh Kak, udah masalah gitu. Jadinya makasih karena udah dengerin aku ya Kak. Alhamdulillah jika Mbak Fia sudah merasa lebih baik, lebih plong. Mbak Fia juga setuju ya jika minggu depan kira-kira kita adakan sesi selanjutnya, karena kita perlu nih buat konseling antara kelompok Mbak Fia, Mbak Nisa, dan Mbak Meli. Mau? Insya Allah akan saya usahakan dan akan saya siapkan diri saya Kak. Oke. Karena itu Mbak Fia juga siap ya untuk melakukan hal-hal tadi, buat meregulasi diri, buat ngontrol emosi, kemudian juga belajar untuk berteman dan menjalin hubungan pertemanan dengan baik kembali. Setuju? Insya Allah siap Kak, dan setuju. Insya Allah. Alhamdulillah. Dari konseling ini kakak ucapkan terima kasih sebelumnya, karena Mbak Fia udah jujur banget dan mau terbuka dengan kakak. Mbak Fia nggak usah khawatir, permasalahan Mbak Fia cukup kakak yang tahu, dan tidak akan kakak sebarkan kepada orang lain. Oke, ini sudah cukup ya, 30 menit kita bertemu, bisa kita lanjutkan minggu depan. Kakak akhiri dengan kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga konseling ini memberikan manfaat yang baik untuk diri kita. Semoga juga permasalahan Mbak Fia cepat terselesaikan dan kesalahan pahaman cepat-cepat terbuka
faktanya. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi di antara pertemanan. Oke. Kakak akhiri ya buat konseling ini. Mbak Via sudah cukup kan? Tidak ada pertanyaan kembali atau masih ada? Cukup Kak. Oke, baik kakak rasa sudah cukup. Jika ada kata-kata kakak yang kurang berkenan maupun perbuatan kakak yang kurang sopan kepada Mbak Via, kakak minta maaf karena itu kekurangan kakak, jadi kakak mohon maaf. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak. Aku Oke. pulang dulu Kak. Mbak Via hati-hati ya di jalan, jangan Kak. ngebut-ngebut. Ya makasih ya Kak sekali lagi. Iya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.